Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Winta House. Sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga, kelas 6 sekolah dasar. Di pembelajaran 3 kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yakni pembelajaran 2. Di sana ada ruang lingkup materi. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi perilaku positif masyarakat. Mengidentifikasi artinya apa? Kita mencari tahu apa itu perilaku positif, apa itu contohnya di dalam sebuah masyarakat, lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita membuat untuk menyampaikan sebuah laporan tentang makna proklamasi. Nanti akan dipandu, dibimbing. Kemudian yang nomor 3, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang keempat, menyampaikan perkiraan proklamasi berdasarkan kata kunci sesuai judul bacaan. Adapun nilai sikap bisa kalian baca di sini. Kita mengembangkan sikap kepedulian, peduli. Pengetahuannya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya di sini. Kemudian keterampilan artinya apa yang kamu bisa setelah belajar hari ini, kamu bisa mengidentifikasi, mencari tahu, kemudian menyampaikan atau membuatkan sebuah laporan, kemudian menjelaskan suatu bacaan, suatu informasi yang diperoleh. Nah, oke, langsung saja. Sekarang silakan buka buku kalian di pembelajaran ketiga, yaitu di halaman berapa ini? Halaman 13. Nah, katanya di sini kita ayo membaca. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ada 3 buah gambar ya. Gambar siswa. Kira-kira sedang apa saja yang dilakukan oleh siswa, apa yang mereka lakukan. Nah, gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya. Nah, jadi kita mengikuti kegiatan sekolah, artinya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian, kewajiban mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka dari itu, saat ini pendidikan di Indonesia itu gratis untuk yang sekolah di sekolah negeri, ya. Kemudian kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Jadi yang wajibnya itu 9 tahun, ya. Pendidikan formal namanya SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Itu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Tujuannya untuk apa? Untuk memberantas buta huruf dan buta aksara. Artinya semua penduduk warga negara Indonesia wajib bisa membaca. Nah, pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan. Misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki semua. Gedung sekolah yang bagus, kemudian buku dikasih gratis, buku cetak ya. Kemudian pengajar-pengajarnya tersedia semua, tidak kekurangan. Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa?
Kamu sebagai siswa, apa yang kamu lakukan? Nah, itu pertanyaannya, maka jawabannya kira-kira seperti ini. Sebagai seorang siswa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian peduli terhadap lingkungan dimanapun kita berada. Nah, kita manfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh negara. Sekarang, ayo mengamati. Di sini lihat, tertera pukul 18.30 sampai 21. 18.30 artinya jam 6 sore ya, sampai jam 9 malam, jam belajar bagi warga. Artinya di kampung ini semua warga yang ada di sini harus ikut aturan ini. Jam 18.30 sampai 21 itu tidak ada yang tidak melakukan kegiatan ini, belajar ya. Kemudian amati gambar di atas, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar pada kolom berikut. Nah, kamu diminta untuk mengamati. Nah, kira-kira apa isi jawabannya? Kamu bisa lihat di sini. Ini sudah Pak siapkan ya. Nah, hasil pengamatan, suasana kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warga. Kira-kira seperti itu. Kalau ada jawaban yang lain, boleh disampaikan, didiskusikan dengan gurumu. Kemudian berikutnya, program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Pemerintah akan sulit mewujudkan programnya jika masyarakat tidak mendukung atau tidak mengikuti. Kemudian menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa seperti yang dilakukan pada gambar di atas. Dia ikut menegakkan menggalakkan apa yang dibuat oleh pemerintah, yaitu wajib belajar. Nah, kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, namun masih banyak kewajibanmu yang lain seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru termasuk ya. Kemudian mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai dengan pembagian atau sesuai dengan jadwal. Kemudian ayo berdiskusi. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Apa kira-kira kewajiban seorang siswa? Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan dengan kewajibanmu itu? Kemudian, mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Mengapa? Berhubungan ya, nomor 3 dan 4 ini berhubungan. Nomor 2 dan 3 juga berhubungan. Kita diminta untuk menuliskan jawabannya di kolom yang telah disediakan. Tapi untuk di bukumu, tulis saja bukumu, jangan lupa buatkan nomornya. Mudah-mudahan terbaca ya. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi sesuatu yang harus ya, harus dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya kewajiban harus tetap kita laksanakan. Misalnya apa? Kewajiban belajar, kewajiban membayar pajak. Kedua, apa kewajiban seorang siswa di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah? Siswa harus taat kepada guru, tentu ya. Ikut bertanggung dan kepala sekolah ya. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Ikut bertanggung jawab pemeliharaan gedung, halaman, perabotan sekolah yang ada di sekolah. Misalnya apa? Peralatan di kelasmu sendiri. Sapu, misal contoh kecil. Alat kebersihan, lain-lain. Dan lain-lain. Kebersihan kaca, kemudian kebersihan lingkungan kelas, kolong meja. Kan biasanya banyak yang kotor. Itu kewajibanmu. Kemudian ikut menjaga nama baik sekolah. Artinya apa? Kita tidak mencoreng nama baik sekolah dengan hal-hal yang negatif. Misalnya kita ketahuan mencuri. Orang-orang akan tahu kamu sekolah di sekolah mana. Artinya itu kamu telah mencoreng nama baik sekolah.
kemudian dan lain-lain. Artinya perbuatan jahat. Jika kamu berbuat jahat, maka kamu akan mencoreng nama baik sekolah, seolah-olah kamu tidak pernah diajarkan di sekolah. Kemudian yang kelima dan seterusnya bisa kalian baca. Kemudian untuk kewajiban di lingkungan rumah masih tetap ada yang namanya kewajiban belajar. Entah itu belajar meneruskan pembelajaran sekolah atau belajar dalam bentuk yang lain ekstrakurikuler, misalnya mengaji, pramuka, karate, dan lain sebagainya untuk melatih kemampuan yang kamu miliki. Kemudian membantu orang tua. Yang ketiga yaitu menjalankan perintah agama. Tidak hanya di rumah, di sekolah pun, dimanapun kita harus ada mematuhi kewajiban-kewajiban seperti ini. Kemudian tiga, berusaha untuk melaksanakan. Nomor tiga, apa yang kamu lakukan? Apa sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Walaupun dengan keadaan berat dan terpaksa, yang namanya kewajiban harus tetap kita laksanakan. Kemudian, karena dengan menjalankan kewajibanku tersebut dapat menjadikan pribadi yang disiplin. Mengapa kita harus melaksanakannya? Karena ini salah satu dampak positif dari melaksanakan kewajiban adalah dapat menjadikan pribadi yang disiplin, pribadi yang baik, pribadi yang ramah, yang disukai oleh banyak orang. Selanjutnya kamu bisa membaca secara mandiri yang ada di halaman 15. Kemudian dilanjutkan terus ya sampai ke halaman 16. Kemudian yang ini, ayo berlatih. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Upaya itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Kita kan sekarang sudah merdeka, tidak mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, tidak. Tapi kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah, apa saja kira-kira? Nah, silakan diisi di tempat yang telah disediakan. Silakan kamu buat. Ya, kemudian tahu bisa melihat jawaban alternatif yang sudah disediakan ini. Nah, misalnya rajin beribadah sesuai dengan agama tentunya. Kemudian belajar dengan giat dan seterusnya. Inilah contoh-contoh hal-hal atau upaya yang bisa kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan. Kita lihat di halaman berikutnya. Ayo membaca kerukunan di kampung Wonorejo, Papua. Artinya apa? Wonorejo ini, kampung ini ada di Papua. Ya. Wonorejo biasanya dari Jawa, tapi kok ada di Papua? Nah, makanya kita harus baca. Ini ada suatu kampung transmigran, artinya perpindahan penduduk ya dari Pulau Jawa ke Pulau Papua. Nah, kemudian karena banyak yang pindah itu berasal dari Pulau Jawa, maka mereka membentuk kampung Wonorejo. Nah, silakan kalian baca, kemudian membacanya pelan-pelan ya. Kita menjawab pertanyaan yang ada di halaman 19. Nah, apa judul bacaan? Judul bacaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, lihat yang paling atas. Kemudian, apa kata kunci dari bacaan kita, dari judul ya? Judul bacaannya apa? Kata kuncinya apa? Kemudian, apakah informasi yang kita peroleh dari kata kunci tersebut? Kemudian, kita pada bagian B ini diminta untuk menjawab, menuliskan ini. Yang ini jawab secara lisan. Yang bagian A, lisan artinya tidak perlu ditulis, langsung diucapkan. Kemudian kalau tertulis ya menuliskan, artinya kita menuliskan jawaban kita di buku. Nah, untuk jawabannya, alternatif jawabannya bisa kita lihat di sini. Nah, judulnya apa? Kerukunan di kampung Wonorejo, Papua. Kata kunci
transmigran, kerukunan, perbedaan suku, agama, dan budaya. Kemudian informasi yang kita peroleh apa saja? Ini dia, ya. Kemudian untuk yang jawaban tertulis, ini jawaban nomor 1. Belajar dengan tekun, mengikuti perlombaan, saling menghormati antar sesama. Baik itu karena kita sama-sama manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian kewajiban sebagai warga masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Ini jawaban alternatif, ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini cukup. Nanti silakan kalian bertanya kepada gurumu yang belum paham. Insya Allah semua sudah bisa memahami apa yang disampaikan. Yang belum paham mungkin bisa mengulang-ulang lagi videonya. Dan kalaupun belum tahu, boleh silakan bertanya ke guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.